ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur di malam hari ini bisa mengawali pelajaran hadis yang kita ambil dari Arba'in Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Arba'in Nawawiyah ini termasuk kitab yang banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Bahkan kalau kita mau melihat, biasanya orang menghafal hadis, mempelajari hadis itu diawali dari hadis ini, Arba'in Nawawiyah. Tentang Arba'in itu banyak sekali para ulama yang menulis, banyak ulama yang menulis, macam-macam. Ada Arba'in dalam kaitannya bertetangga, ada Arba'in dalam jihad, ada Arba'in dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi yang Arba'in yaitu Arba'in An-Nawawiyah. Ini menunjukkan keikhlasan beliau di dalam menulis. Keikhlasan beliau dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Nawawi di samping memiliki karya di Arba'in Nawawiyah, banyak sekali karya-karya beliau. Dan beliau termasuk orang yang mendapat keberkahan dalam ilmu dan dakwah. Mungkin kita tahu ada Syarah Sahih Muslim. Kemudian ada Riyadhus Shalihin. Itu contoh aja buku-buku beliau yang terkenal, yang hampir di setiap rumah kaum muslimin ada buku Riyadhus Shalihin ini. Dan banyak karya-karya beliau. Dan beliau termasuk orang yang luar biasa. Beliau dalam sehari itu belajar 14 mata pelajaran dalam satu hari. Kemudian keistimewaan dari Arba'in Nawawiyah, beliau katakan di muqaddimahnya, setelah menjelaskan
bahwa para ulama ada yang mengumpulkan hadis arba'in dalam perkara-perkara pokok, dalam perkara-perkara cabang dan sebagainya. Maka beliau mengatakan waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kulli. Dan aku berpendapat itu untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari itu semua. Ya, yaitu wahya arba'una hadisan mustamilatun ala jami'i dzalika. Yaitu 40 hadis yang mencakup semua perkara tadi, mencakup perkara pokok, perkara cabang, ya, dalam berbagai bidang keilmuan dalam syariat Islam. Ya. Wa kullu haditsin minha qaidatun azimatun min qawaididdin. Di mana setiap hadis yang saya sebutkan dalam buku ini, dalam arba'in ini, itu merupakan satu kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama. Ya. Qad wasafahul ulama'u bi anna madaral Islam alaihi. Ya. Kadang ada satu hadis yang saya sebutkan nanti itu dikatakan para ulama bahwa perputaran agama Islam itu di atas hadis tersebut. Misalnya hadis kedua, nanti hadis kedua, hadis Jibril. Maka dikatakan para ulama bahwa seluruh perkara agama, seluruh ilmunya ulama itu kembali kepada hadis kedua. Atau dikatakan huwa nisful Islam. Ada hadis-hadis yang dikatakan itu sebagai separuh dari agama Islam. Au thulutsah atau sepertiga. Ya. Ya, seperti misalnya hadis Nu'man bin Bashir, ya kan? Ya, itu sepertiga. Karena apa? Yang pertama itu hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Aisyah ya tentang man amila amalan, kemudian yang ketiga tentang masalah halal haram. Nah, jadi hadis-hadis yang luar biasa yang sangat agung. Ya. Dan beliau menyatakan dalam mukaddimahnya akan komitmen hanya menyebutkan hadis-hadis sahih saja. Mayoritas itu ada di Bukhari dan Muslim. Ya meskipun para ulama meneliti ada beberapa hadis yang lemah ya di Arba'in Nawawiyah. Seperti misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya, hadis ini secara riwayat lemah, tetapi sebetulnya secara makna itu sahih. Nah, maka hendaknya masing-masing kita punya semangat untuk menghafal, kemudian mempelajari 40 hadis ya. Dikatakan arba'in itu istilah ya, tidak harus jumlahnya itu 40 pas gitu enggak. Pokoknya ya 40 sekian, nah itu dikatakan arba'in ya. Maka kalau kita lihat di Arba'in Nawawiyah ada 42 hadis, kemudian nanti biasanya dalam cetakan-cetakan dilengkapi dengan tambahan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab sehingga menjadi 50 hadis. Kemudian banyak sekali para ulama yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. Ya. Yang paling terkenal itu Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafidh Ibnu Rajab. Itu syarah yang paling terkenal dan menjadi rujukan ya dari semua penuntut ilmu. Ya. Mungkin kalau syarah-syarah yang terbit pada akhir-akhir ya banyak, seperti misalnya ada syarahnya Syekh Utsaimin, ya, ada syarah ulama-ulama yang lain ya. Tapi tadi yang menjadi pokok adalah
Tadi Jamilul Ulum wal Hikam. Ada juga syarahnya Ibnu Daqiq Al-Id, ya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian al-ikhwah rahimakumullah, bahwa di dalam arba'in ini beliau tidak menyebutkan sanad, ya. Ya, karena ini dalam rangka untuk lebih mudah dihafalkan. Jadi cukup langsung dari sahabat, kemudian qala Rasulullah, begitu. Baik, kita langsung saja masuk di hadis yang pertama, yaitu hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau katakan, an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, rawahu imaman, ya, imamal muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibnu Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Qushari an-Nisaburi fi sahihaihima alladaini huma as-sahul kutubi al-musannafah. Ya, dari Amirul Mukminin. Ini laqab, ya, Amirul Mukminin, gelar. Abu Hafsin. Ini nama kunyah. Yakni Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Umar Ibnul Khattab, beliau sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidun. Dan salah satu sifat beliau yang menjadi teladan bagi kita, bahwa beliau adalah orang yang waqaf ala Alkitab was Sunnah. Orang yang senantiasa berdiri di atas Alkitab was Sunnah. Ketika dikatakan Quran demikian, hadis demikian, sudah selesai. Dia tidak akan membantahnya. Ya, seperti ada kejadian, ya, ada seseorang mencela beliau, mencaci beliau, beliau marah, sudah mau bunuh dia. Tapi ketika dinasihati oleh penasihatnya bahwa Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya, khudil afa wa'mur bil urf, ya, wa'arid anil jahilin, hendaknya engkau memberi maaf, ya, kemudian perintahkan kepada yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka begitu dibacakan ini selesai. Dia tidak kemudian membantah, lu itu kan nasihat untuk Rasulnya, bukan untuk saya. Tidak seperti itu. Nah, maka ini hal yang harus kita teladani dari beliau. Karena beliau ini orang yang dijamin masuk surga. Dan kita semua pengen masuk surga. Maka hendaknya kita mencontoh beliau. Mengikuti jalan beliau. Ketika ada nas Al-Quran wa Sunnah, selesai bagi kita. Tidak akan kita bantah dengan perasaan kita, tidak akan kita tolak dengan akal pikiran kita tidak akan tinggalkan karena adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Tidak. Sudah, sami'na wa ata'na, selesai. Nah, maka beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hanyalah semua amalan itu dengan niat.
Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya ke dunia untuk mendapatkan dunia, maksudnya, atau hijrah karena ingin menikahi wanita, maka ya dia hijrahnya ke situ. Lihat, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dalam Sahih keduanya. Dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah dua kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia. Ya, jadi Bukhari dan Muslim adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, hadis ini hadis yang sangat agung. Ya, nah. Kemudian di sini lihat, ya, dalam hadis tadi ada dua berita. Berita pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu dengan niat. Sebab kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa niat. Tidur aja pakai niat kok. Ya kan? Nah, kecuali orang yang tidak punya akal. Kemudian yang kedua, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, jadi yang pertama itu berita tentang hukum syariat tentang amalan, kita apa? Semua amalan dengan niat. Yang kedua, hukum syariat tentang orang yang beramal, bahwa setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkan. Nah sekarang niat itu apa? Ya, niat itu adalah keinginan hati, ya, untuk melakukan sesuatu, itu niat. Ya, jadi keinginan hati untuk melakukan sesuatu itu niat. Maka niat itu tempatnya di dalam hati, tidak diucapkan. Sehingga para ulama menjelaskan kalau ada perbedaan antara ucapan, apa yang dia ucapkan dengan apa yang di dalam hati, maka nanti di akhirat dasar hukumnya adalah apa yang ada di dalam hati. Kalau di akhirat loh ya. Tetapi kalau di dunia ya apa yang nampak. Itu. Nah, kemudian niat itu membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Jadi misalnya sama-sama sholat 2 rakaat. Nah ini sholat subuh atau qobliyah subuh. Nah itu kan yang membedakan apa? Niatnya. Jadi niat ini fungsi pertamanya adalah apa? Pembeda antar amalan. Membedakan amalan satu dengan amalan yang lain. Kemudian yang kedua, niat ini berfungsi sebagai syarat diterimanya amalan. Maka nanti dalam pembahasan akidah, niat itu kan kaitannya dengan ikhlas atau syirik. Nah, ikhlas atau syirik. Ya. Maka di sini tadi dikatakan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu dengan niat. Apakah dia mau sholat subuh atau qobliyah subuh? Apakah dia ikhlas untuk Allah atau untuk yang lainnya? Gitu. Nah, kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, orang yang melakukan amalan
Maka dikatakan Rasul, dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ini kalau niatnya ikhlas untuk wajah Allah, maka dia dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi misalnya seseorang mau datang ke majelis ilmu untuk belajar, tapi ternyata apa? Gurunya sakit, sehingga tidak ada pelajaran. Maka dia tetap dapat pahala sempurna. Nah, ya. Atau orang yang melakukan niat yang saleh karena dia gagal karena satu hal, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Tetapi jika dia tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan. Tidak mesti mendapatkan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa menginginkan dengan amalannya itu perkara duniawi, maka kami akan berikan dengan apa yang kami kehendaki kepada siapa yang kami inginkan. Maka orang yang niatnya tidak ikhlas itu kadang dapat, kadang tidak. Ya, kadang dapat, kadang tidak. Terserah Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau orang yang ikhlas, dia pasti dapat. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Maka apapun yang kita lakukan, maka tanyakan pada hati kita. Karena niat tadi ada di dalam hati. Aku melakukan ini karena Allah, untuk Allah, atau karena yang lainnya. Tanyakan itu. Kalau ternyata al-ikhwah rahimakumullah, kita melakukan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, berhenti. Berhenti dulu. Perbaiki niatmu. Karena kalau terus jalan, maka itu bukan ketaatan, tapi adalah kesyirikan. Nah, maka kemudian di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah untuk Allah dan Rasul. Tetapi waman kanat hijratuhu ya lidunya ila dunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, ya dia ke situ. Lihat, saking jeleknya niat yang tidak ikhlas itu, Rasul menggunakan kalimat ke situ, ila mahajara ilaihi. Coba perhatikan, kalau yang pertama itu apa? Ilallah wa rasulih disebutkan, ilallah wa rasulih. Tapi ketika ke selain itu, ya hijrahnya ke situ gitu loh. Ini menunjukkan rendahnya, hinanya niatan-niatan yang tidak ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka di sini al-ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa simpulkan ya beberapa faedah. Yang pertama adalah apa? Pentingnya niat dalam amalan kita. Ya, pentingnya niat dalam amalan kita. Dan ini perkara yang paling sulit untuk diobati. Karena niat itu dibutuhkan untuk ikhlas sebelum beramal. Jadi yang mendorong kita untuk melakukan amalan itu apa? Yang kedua, ketika sedang beramal, butuh keikhlasan.
Yang ketiga, setelah beramal. Ya kan? Jadi misalnya coba sum'ah. Ya, sum'ah itu kan syirik ya. Itu terjadi kapan? Bisa apa namanya? Setelah beramal. Dia melakukan satu amalan, kemudian dia perdengarkan, dia ceritakan ke orang lain dalam rangka untuk mendapatkan apa? Pujian. Riya itu kan ketika sedang beramal, ya, tidak sebelum beramal, ketika beramal, riya. Maka hati-hati. Ya. Maka dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku obati. Artinya tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku luruskan dibanding niatku. Maka misalnya ya, kita sholat, maka belajar tata cara sholat itu gampang, tidak sulit. Tapi untuk ikhlas mengerjakan sholat, itu perkara yang butuh perjuangan. Kemudian, ya, faedah yang lain, bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya kalau dia ikhlas. Ya. Orang yang tidak ikhlas kadang dapat, kadang tidak. Kemudian hijrah, ya, itu hendaknya betul-betul karena Allah. Hijrah di situ ada bermakna pindah tempat, seperti para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada hijrah dalam arti berpindah, berubah keadaannya. Seperti Rasul katakan, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita dapatkan betapa rendahnya niatan-niatan untuk selain Allah. Baik. Kemudian, al-ikhwah rahimakumullah, ya, apa maksud ikhlas dalam menuntut ilmu? Ini penting kaitannya dengan kita. Kan menuntut ilmu itu juga banyak godaannya kan. Ada orang menuntut ilmu hanya karena ingin dapat ijazah. Ya mungkin kalau sekarang banyak ya orang menghafal Quran sekedar untuk mendapatkan sanad, untuk berbangga-bangga dengannya. Ada orang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama. Ada orang menuntut ilmu untuk mencari popularitas agar orang tuh ngelihat ke dia gitu loh. Ya, maka sama seperti misalnya orang menghafal Quran supaya dikatakan hafid. Ini bahaya loh ya. Ya, karena ada hadis sahih dari Rasulullah SAW yang mengabarkan tentang 3 orang yang awal dilempar ke api neraka. Pertama, orang yang terbunuh di medan jihad. Kedua, orang yang belajar mengajarkan Al-Quran. Ketiga, orang yang menghabiskan hartanya bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Perhatikan, ketiga-tiganya ketika sampai di hadapan Allah ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Nah, yang pertama, qataltu fika hatta qutiltu. Aku berperang untukmu sehingga aku terbunuh di medan jihad. Kata Allah, kadzibta, kamu bohong. Dusta kamu.
innama qatalta liyuqala jari, sesungguhnya engkau berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Waqad qila, dan itu sudah dikatakan kepadamu ketika di dunia, engkau sudah mendapatkan gelar sebagai seorang pemberani. Sama nanti orang yang belajar mengajarkan Al-Quran supaya dikatakan alim, supaya dikatakan qari. Orang yang bersedekah niatnya ternyata apa? Agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk diseret dan dilempar ke neraka, waliyadzubillah. Perhatikan, amalan-amalan besar tetapi karena salah niat itu mencelakakan pemiliknya. Bayangkan. Salah niat. Riya. Sum'ah. Bayangkan. Maka di sini para ulama rahimahumullah ya menjelaskan niat yang benar dalam menuntut ilmu. Pertama, menjalankan ibadah kepada Allah. Ingat ya, Allah perintahkan di sekian ayat, Rasul perintahkan di sekian hadis kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, sampai Rasul katakan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tuh. Menuntut ilmu, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi niatkan bahwa kita belajar, kita menghafal Quran, kita mempelajari Al-Quran, itu apa? Ini dalam rangka beribadah. Sama dengan sholat gitu loh. Beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah apa? Mengangkat kebodohan. Ya, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Maka ini yang akan menjadikan kita itu semangat dan tidak pernah tidak pernah berhenti. Karena kalau niatnya itu untuk menghilangkan kebodohan, nah berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari dan berapa banyak yang belum kita ketahui. Banyak banget. Nah, sampai dikatakan oleh seorang penyair, ya, arafta syai'an wa ghaba anka asya. Engkau tahu sesuatu, tetapi banyak yang tidak kamu ketahui. Nah, lihat ini. Kalau niatnya seperti itu, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Ya, tidak ada kata lulus. Ya, gitu. Kemudian niatkan juga ini dalam rangka untuk menjaga syariat. Bahwa belajar ini bentuk jihad, melindungi kemurnian. Ya, kemurnian syariat Allah Ta'ala. Ingat ya, yang mengancam Islam itu ada dua. Ada yang mengancam wilayah dan keberadaan kaum muslimin. Ini tugasnya para mujahidin. Ada yang mengancam kemurnian ajaran Islam. Ini tugas para ulama, orang-orang berilmu. Maka kita ketika belajar itu ibaratnya tentara yang sedang latihan. Sehingga kadang ya mengalami kesulitan, ada rasa capek, ya kan? Ada sakit-sakit dalam belajar itu. Jalani. Ya, karena nanti kita akan masuk ke pembelaan agama, jihad. Ya, dan ini jihad yang lebih utama. Ya, kemudian juga niatkan ini dalam rangka untuk menasihati diri sendiri dan menasihati kaum muslimin. Ya, jadi dengan ilmu ini kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga kaum muslimin. Kita nanti bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Ini. Maka al-ikhwah rahimakumullah, jangan sampai salah niat. Ya, antum di pondok tahfidz ini jangan salah niat. Ya. Nah, terus gimana caranya?
agar kita bisa menjaga niatan-niatan kita tidak menyeleweng. Satu, ingat kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu alimul khabir, maha tahu sampai detail-detailnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufis sudur, ya kan? Allah tuh tahu pandangan mata yang khianat. Allah tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Jadi ketika kita ini tidak ikhlas, Allah tahu. Dan ingat bahwa nanti semua akan dibongkar. Wa husila ma fis sudur. Kemudian ingat kematian. Ya. Ingat bahwa pujian manusia, apa yang diberikan oleh manusia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kita. Ya, maka dengan ingat itu kita akhirnya apa? Apa pujian fulan, apa ini fulan, kedudukannya di sisi fulan. Nah, akhirnya kita bisa ikhlas. Nah, maka ini kita harus bersungguh-sungguh menjaga niat dalam rangka untuk mengistiqomahkan diri kita dalam belajar. Ya kalau niatnya belajar untuk dapat ijazah, ya dapat ijazah selesai kan. Belajar menghafal Quran niatnya untuk dapat sanad, begitu dapat sanad ya berhenti kan begitu. Tapi kalau dengan niatan-niatan tadi yang sudah kita terangkan, kita akan terus istiqomah. Oke, aku udah dapat sanad, berarti saya harus belajar tafsirnya. Oke, aku udah ngerti tafsirnya, berarti saya harus belajar bagaimana cara mengamalkannya. Terus begitu. Ya. Sehingga akhirnya sepanjang hayat, sepanjang kehidupan kita terus sebagai seorang penuntut ilmu. Dan ini satu hadis di pertemuan pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah. Demikian tadi penyampaian materi dari Ustaz Abu Ahmad, hafizahullah ta'ala. Bagi para santri yang ingin bertanya, silahkan bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melewati chat Zoom. Silahkan bagi yang mau bertanya, monggo. Monggo yang mau bertanya, silahkan. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, ada satu pertanyaan berkenaan dengan orang-orang yang niatnya ketika beramal itu untuk mendapatkan dunia. Ada ayat yang menunjukkan bahwa orang yang beramal untuk dunia itu diberi oleh Allah apa yang mereka niatkan. Ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Ya, meskipun ayat itu dihapus oleh ayat yang tadi saya baca ya di Al-Isra tadi. Man kana yuridul ajilata aljalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tapi sebelum itu ada satu ayat lagi yang menyebutkan bahwa orang yang meniatkan amalannya untuk dunia itu diberi oleh Allah Ta'ala. Ada yang tahu ayatnya di mana? Atau bisa sebutkan ayatnya? Mana, Tat? Ya, Fadal, Raufal.
Siapa? Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Tep. Ada lagi yang lain? Ayatnya hampir sama dengan yang tadi, yang Al-Isra. Saya bantu di surat Hud. Ya, di surat Hud. Ayo, ada yang hafal? Mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Apa lanjutannya? Nuafi. ilaihim a'malahu. Nah. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuafi ilaihim a'malahum fiha. Nah. Iya. Ya. Cuman itu kemudian dihapus tadi. Jadi kalau menurut surat Hud tadi kan, berarti siapa yang menginginkan dunia dengan amalannya, kami akan berikan di dunia. Cuman itu dihapus dengan Al-Isra tadi. Mana sya'u liman nurid. Kami berikan balasan dengan apa yang kami kehendaki. Jadi tidak sebagaimana mereka inginkan. Gitu loh. Itu pun bagi siapa yang kami inginkan. Jika tidak setiap yang berdasarkan niat itu mendapatkannya. Tep, ada yang tanyakan? Ya, kalau enggak nanti di sini ada pertanyaan dari Safrizal. Apa di sesi berikutnya kita hadis arba'in akan dihafal? Ya, dihafal. Ya, dihafal. Ya, jadi nanti pertemuan yang akan datang menghafal hadis pertama. Ya. Kemudian atau nanti bisa juga nanti ketika ada kesempatan ditelepon untuk setoran hadis pertama. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana bila di tengah amalan ada bisikan hati bahwa niat kita sudah berubah? Nah, ya, pertanyaan yang luar biasa. Maka tadi di depan sudah saya katakan bahwa keikhlasan itu dibutuhkan satu sebelum beramal, dua ketika sedang beramal, ketiga setelah beramal. Ya, maka bagaimana kalau muncul niat yang menyimpang di tengah amalan? Jadi misalnya orang itu sholat, yang mendorong dia sholat ikhlas karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama juga masih ikhlas, tapi masuk rakaat kedua muncul niatan yang berbeda. Waduh, itu ada ustadz saya, ada teman saya, sehingga dia kemudian memperbagus sholatnya untuk mendapat pujian dari orang lain itu. Maka diterangkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, jika muncul niat yang keliru di tengah amalan, maka itu dilihat apakah si pelaku itu bisa menekan niatan-niatan yang nggak benar itu sehingga kembali menjadi lurus. Maka kalau bisa seperti ini, maka nggak ada masalah, amalannya aman. Tetapi kalau niatan yang menyimpang itu dibiarkan, ya, di tengah amalan muncul, dibiarkan sampai selesai dari beramal, maka amalannya batal. Begitu. Ya. Batal bukan berarti misalnya kalau sholat dia harus ngulangi lagi, enggak, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi
Seperti itu. Ya, jawabannya. Jadi kalau muncul niatan menyimpang, lihat kondisinya. Dia bisa menghilangkan atau tidak. Nah, kemudian ada di situ pertanyaan dari Muhammad Abdul Faris. Ya, interaktif itu apa, Ustaz? Interaktif itu ya saling aktif. Saling aktif. Jadi seperti ini. Ya kita ketemu langsung meskipun lewat internet, ketemu langsung ya. Sehingga kita bisa berkomunikasi secara langsung. Itu namanya interaktif. Karena nanti ada toh meskipun pembelajaran lewat internet tapi tidak langsung. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti kalau dan besok kajian interaktif, berarti langsung dan bisa berkomunikasi seperti ini. Nah, masih ada lagi? Kalau enggak, Ini ada satu pertanyaan masuk Ustaz. Afwan, Ustaz, gimana agar bisa konsisten di dalam niatan kita untuk beramal? ya, agar kita bisa konsisten, pertama, tadi, tumbuhkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, adalah apa? Pahami nama dan sifat Allah. Seperti misalnya, tadi Al-Alim, Al-Khabir. Ya kan? Allah Maha tahu tentang hal yang sampai selembut-lembutnya. Termasuk Allah tahu tentang niatan-niatan kita. Ya. Kemudian bandingkan antara apa yang ada di sisi Allah dengan apa yang ada di sisi manusia. Gitu. Ya. Kemudian pahami juga akibat yang akan kita dapatkan ketika kita tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala atau beramal untuk Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga pahami tentang masalah kematian dan negeri akhirat. Gitu. Ya. Maka dengan beberapa hal tadi, ya diharapkan kita bisa istiqomah di atas keikhlasan. Kita mau riya, kita mau ini, apa sih nilainya pujian manusia? Ya kan? Apa arti pujian dari manusia? Kalau ternyata Allah mencelah kita, kan gitu misalnya. Apa sih yang kita dapatkan dari manusia? Ya, bandingkan dengan apa yang Allah janjikan untuk kita ketika kita ikhlas beramal untuk Allah Ta'ala. Maka dengan itu kita akan betul-betul menjaga keikhlasan kita dalam beramal ya untuk Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, ada pertanyaan lagi. Bolehkah mengubah niat di tengah amalan? Misalnya puasa hari Senin, waktu di tengah hari diganti untuk menjadi puasa sunnah yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Coba nanti saya lihat lagi permasalahan ini. Saya ragu gitu loh. Saya ragu dengan apa yang ada di pengetahuan saya. Gitu. Coba nanti saya pastikan lagi lihat di buku-buku lagi. Nah, ada lagi? I see. Pertanyaan dari Fanji. Hukum menggabung dua ibadah sunnah apakah boleh? Ya kalau sejenis nggak ada masalah. Ya, kalau ibadah itu sejenis nggak ada masalah.
Ya, jadi misalnya kita masuk ke masjid, kemudian kita apa? Niatnya tahiyatul masjid sama qobliyah misalnya. Ya, ini nggak ada masalah. Kemudian apakah kalau kita misalnya di hari pertama sholat 2 rakaat, lalu di hari berikutnya sholat lagi 4 rakaat, lalu di hari berikutnya sholat lagi 2 rakaat, apakah itu dikatakan istiqomah? Ya, dari satu sudut dikatakan istiqomah. Kenapa? Dia masih sholat, ya kan? Meskipun jumlahnya menurun daripada hari sebelumnya. Ya, jadi di istiqomah dalam artian apa? Dia tetap melakukan sholat malam. Karena memang ya masing-masing amalan itu ada masa-masa semangatnya, ada masa-masa kita itu lemah gitu loh. Maka ketika kita dalam kondisi lemah tapi masih bisa mengerjakan, meskipun tadi jumlahnya berkurang, ya bisa dikatakan istiqomah padanya. Nah, wallahu ta'ala. Cukup ya, insya Allah ya. Ya. Nah, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita terus bisa ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan kita. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kita pada malam hari ini, membahas tentang kitab Arba'in Nawawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad, dan insya Allah nanti kajian ini rutin, yaitu setiap malam Senin, entah pada maghrib atau pada isya. Insya Allah nanti rutin, dan nanti untuk setiap santri bisa mempersiapkan dirinya masing-masing. Dan jangan lupa untuk masing-masing santri ini mengisi absen. Sebentar, linknya tunggu sebentar. Ya, masing-masing diharapkan untuk mengisi absen yang telah dibagikan linknya di kolom chat Zoom. Ya. Nanti setelah mengisi absen, maka santri dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Nah, silakan masing-masing untuk bisa mengisi absennya. Dari saya cukup sekian. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh santri yang mengikuti pelajaran pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala urusan kita. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi dulu absennya di link yang sudah dibagikan. Bagi yang sudah absen diperbolehkan langsung keluar. Tugasnya ini maksudnya gimana? Apa? Kelasnya?
Gimana, Ad? Mas Depri. Ya. Yang Mas Dep kelas itu. rekamannya di pateni sik. Waduh, lali bro. Sorry.